Pasti jalan kok itu. Kenapa nggak diketok-ketok? Lalu cari kambing hitam ke partai lain. 02, lebih dari 3 kali saya baca janji politiknya, nggak ada itu, Bang. Perampasan aset. Perampasan aset tidak ada, revisi undang-undang KPK tidak ada. Ya jadi yang dirampas kan konstitusi kita dirampas, demokrasi kita dirampas. Jadi itu juga suatu hal yang sangat penting. Jadi jangan berpikir juga tentang perampasan aset. Ini demokrasi dirampas, kedaulatan rakyat dirampas, konstitusi dirampas. Itu harta yang paling berharga yang saat ini harus kita selamatkan, termasuk juga harta-harta hasil dari korupsi. Perampasan aset, lalu kemudian Prof. Mahfud datang ke DPR menunggu itu dan tidak jalan-jalan. Ya, sebetulnya kenapa? Ya kemauan politik aja dari DPR. Karena kalau dalam hal itu Pak Jokowi bersungguh-sungguh. Mungkin nggak Pak, undang-undang perampasan aset itu akan bisa diwujudkan? Maka saya bilang perampasannya boleh nggak? Bisa disahkan? Bisa, tapi lu ngomong dulu para ketua umum semua itu. Cukup sudah Mulyono dengan kebohongannya, ketengilannya, ketakaburannya, kebengisannya, dan lain sebagainya, memperdaya kita selama 10 tahun. Membuat kisruh, rusuh, ya, semrawut politik kita itu, ya, dan di situ dia bisa lakukan aksi-aksi bunuh dirinya. Pemerintahan Pak Prabowo ini adalah pemerintah cuci piring, ya kalau menurut kami, karena begitu banyak. Piringnya siapa yang dicuci? Cuci piringnya Pak Jokowi dong, pemerintahan Jokowi selama 10 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kembali lagi dengan saya di sini Leonardo Sirait di channel kesayangan kita ini, Sirait Media. Buat teman-teman yang baru tahu channel ini, tolong bantu klik tombol subscribe karena channel ini akan menyuarakan terus suara rakyat jelata. Bantu ya teman-teman, bantu juga share video ini. Baik teman-teman, kali ini kita akan bahas dan meremake tentang info yang sering dibahas, yaitu soal perampasan aset. Ini menarik teman-teman, perampasan aset. Katanya seorang kader atau sebuah politisi dari partai, ya yang pasti tahulah partainya apa ya. Saya juga tidak mau sebutin partai lagi teman-teman. Kemarin saya ditegur teman-teman. Jadi ya nggak usah lah sebutin partai. Mungkin teman-teman Sirait Media sudah tahu lah partai apa itu ya. Nggak usah saya sebutkan gitu. Nggak usah menyebut partai itu gitu ya. Gimana ya, nanti dikambing hitamkan soal perampasan aset gitu ya. Tapi teman-teman, tanpa berlama-lama langsung aja kita lihat dulu video berikut ini. Karena berikut ini adalah video yang sangat mantap, mantul. Mari kita saksikan video berikut ini. Kenapa sampai sekarang yang diminta oleh Presiden Jokowi undang-undang perampasan aset, kenapa ketum Anda itu tidak menyetujui gitu loh? Kenapa DPR nggak ikutin gitu loh? Ya dijawab dong, dijawab. Jawab aja. Oke. Kalau itu Ya, kalau itu disetujui perampasan aset itu 400, ini cuman saya udah ngitung ya, saya udah masukin di Instagram saya ya. Hanya 5 orang saja 440 triliun balik loh dalam waktu saat loh. Dan itu siapa 5 orang itu? Partai apa itu? Coba lihat aja. Ini udah boleh jawab? Oke, silakan Pak Adian. Oke, sebenarnya gampang. Semua partai yang berada di Jokowi setujui aja. Langsung diketok itu. Kemarin juga begitu, dulu-dulu juga begitu. Artinya jangan kemudian mengkambing hitamkan PDI Perjuangan. Itu loh, kan semua partai setuju, ya ketok aja. Pasti jalan kok itu. Kenapa nggak diketok-ketok? Lalu cari kambing hitam ke partai lain. Gitu loh. 01 memasukkan revisi undang-undang KPK, perampasan aset masuk. 03 memasukkan revisi undang-undang KPK dan perampasan aset. 02 lebih dari 3 kali saya baca janji politiknya, nggak ada itu, Bang. Perampasan aset. Perampasan aset tidak ada, revisi undang-undang KPK tidak ada. Maka dari itu tantangannya semakin besar. Padahal Pak Jokowi berulang kali menyampaikan perampasan aset ini penting, kami berharap surpres sudah dikirimkan. Loh, koalisi Pak Jokowi sekarang dominan kok di DPR. Kenapa nggak diperintahkan ketua umum Perampasan partai? aset itu duluan daripada revisi undang-undang MK. Undang-undang MK-nya duluan dibahas ketimbang Bahkan sebelum penyiaran. Nggak ada masuk di 4 undang-undang itu. Maka dari itu kami mengatakan itu, Bang Akbar, Jokowi tidak berkontribusi apapun. Yang gembosin KPK Pak Jokowi, yang milih Pak Firly Jokowi, yang tidak mengundangkan perampasan aset juga Pak Jokowi. Oke teman-teman,
seperti itu ya videonya. Seperti biasa selalu berikan jawabannya itu. Kenapa enggak lain dikejar-kejar soal perampasan aset ya. Kita selama ini ayo dong perampasan aset gitu, padahal ketua DPR-nya kan dari PDIP. Jadi wajar aja kalau orang-orang mengejar PDIP. Setuju nggak teman-teman? Karena kan ketua DPR RI itu kan dari bagian dari PDIP gitu ya. Kenapa nggak dia gerakin gitu ya? Apalagi dulu Pak Bambang Pacu pernah mengatakan soal perampasan aset itu juga gitu ya, dimana itu kalau misalnya mau disahkan izin dulu sama ketumnya, berarti kan ada something gitu ya. Jangan mintanya ke kita karena kita itu nurut sama atasan. Nah ini dalam temen, dalam. Setiap kali ditanya jawabannya selalu sama, selalu menyalahkan orang. Apalagi sekarang selalu mengatakan kubunya Pak Jokowi kan banyak. Dibilang, lah ini kan masih periode beliau gitu ya. Kenapa nggak minta kubunya untuk mengesahkan, dibilang gitu kan. Ada lagi yang bilang pas kemarin pemilu 2024 itu nggak ada membawa soal RUU perampasan aset. Kan miris gitu ya. Kayaknya yang ngomong ini nggak pernah ngelihat berita kali ya. Kayaknya biar lebih enak kita lihat dulu video berikut ini. Gerindra harap RUU perampasan aset rampung tahun ini. Sekretaris Jenderal Gerindra Ahmad Muzani berharap pembahasan RUU perampasan aset terkait tindak pidana dapat diselesaikan DPR. Wih, tepuk tangan buat Gerindra yang sudah speak up soal RUU perampasan aset. Kita akan menunggu para partai-partai yang lain ini, ayo kemana? Tapi kayaknya jangan berharap dengan partai yang satu ini ya guys. Kita baca dulu isi beritanya ya. Terpisah sebelumnya, Ketua DPR RI Puan Maharani mempertanyakan kembali pernyataan Jokowi yang meminta DPR segera menyelesaikan RUU tersebut. Puan pun meminta kepada awak media agar bertanya ke Jokowi, apakah langkah mempercepat penyelesaian RUU perampasan aset justru akan membawa kebaikan. Mohon maaf Ibu Puan, yang jelas untuk RUU perampasan aset ini akan membawa kebaikan untuk rakyat kecil, rakyat di Indonesia Ibu. Tapi mungkin tidak baik untuk para koruptor gitu ya Ibu. Iya, Oke, kita lanjut. Apakah dipercepat akan menjadi lebih baik? Itu coba tolong ditanyakan, kata Ibu Puan dalam konferensi pers di Komplek Parlemen Jakarta Kamis ini. Puan pun tak menjawab tegas apakah DPR akan berupaya menyelesaikan RUU perampasan aset ini di sisa masa sidang 2024. Ya gimana ya kalau ketua DPR-nya aja statementnya seperti ini. Ditambah lagi statement dari sekjen partai ini tentang RUU perampasan aset. Ini dia. Ya jadi yang dirampas kan konstitusi kita dirampas, demokrasi kita dirampas. Jadi itu juga suatu hal yang sangat penting. Jadi jangan berpikir juga tentang perampasan aset. Ini demokrasi dirampas, kedaulatan rakyat dirampas, konstitusi dirampas. Itu harta yang paling berharga yang saat ini harus kita selamatkan, termasuk juga harta-harta hasil dari korupsi. Apakah kalian bingung dengan statementnya seorang sekjen partai tersebut? Kalau saya sangat bingung sekali. Kenapa bisa-bisanya perampasan aset dianggap sebagai perampasan konstitusi dan perampasan demokrasi? Sedangkan aset yang akan diambil oleh negara adalah hasil dari korupsi, hasil dari nyolong uang rakyat. Hei, benar atau benar? Nah, kalau udah kayak gini gimana nih Bung Ardian? Hah? Gimana? Jawab dong. Yang mengatakan kubunya Pak Jokowi kan banyak. Kenapa enggak minta aja tuh anggota-anggotanya buat segera mengesahkannya? Anggota-anggota Bapak kan banyak. Padahal seperti yang saya bilang tadi teman-teman ya. Pertama, ketua DPR-nya itu dari PDIP. Kedua, setelah sekian lama bungkam tentang perampasan aset, ya, Bu Puan Maharani membuat statement yang membuat kita semuanya itu tercengang, teman-teman. Tercengang. Kenapa? Karena Bu Puan
mengatakan kalau RUU ini segera disahkan akan membawa hal baik. Tapi jawaban ibu ini kocak sih. Kenapa nggak ibu sahkan aja, kan ibu ketua DPR RI. Ya wes lah teman-teman, saya juga pusing gitu ya. Saya juga pusing lihat keadaan seperti ini sebagai warga rakyat jelata. Tapi mari kita simak dulu video berikut ini. Sekarang kita bicara soal pemiskinan para koruptor. Oh ya, Perampasan aset, lalu kemudian Prof Mahfud datang ke DPR menunggu itu dan tidak jalan-jalan. Ya, sebetulnya kenapa? Ya kemauan politik aja dari DPR. Karena kalau dalam hal itu Pak Jokowi bersungguh-sungguh. Jadi pada tahun pertama saya diangkat jadi menteri itu pesannya Pak Mahfud, undang-undang perampasan aset dan pembatasan belanja uang tunai itu supaya dibawa ke DPR. Saya forsir ke DPR, masuk ke prolegnas. Ya, masuk prioritas tahun 2020. Ya. Tapi akhir 2020 pimpinan Balik Pak Supratman datang ke saya, Pak, itu yang diajukan oleh Presiden kita setuju, tapi bagi dua ya gitu. Apa bagi dua? Yang undang-undang perampasan aset itu Presiden yang ngajukan, yang pembatasan uang tunai ditunda dulu biar kami yang ambil inisiatif. Oke, bilang. Lalu kita forsir itu ajukan undang-undang perampasan aset. Ternyata tidak dibahas juga sampai awal tahun 2003 ketika ribut-ribut soal pencucian uang itu kan. Iya. Itu DPR bilang waktu itu jelas pokoknya nih pemerintah harus konsisten. Kalau mau undang-undang perampasan aset jangan hanya ngomong, ajukan ke kami. Itu yang ngomong Hinca Panjaitan kan. Kalau Bapak yakin itu penting, segera ajukan ke sini atau Bapak aja keluarkan perpu. Begitu ya pulang, proses diajukan ke DPR. Enggak dibahas sampai sekarang. Prof Pak Hinca masih ada di dalam. Boleh saya beda pendapat tentang apakah seorang presiden serius apa enggak? Karena pertanyaannya adalah sebetulnya apa sih susahnya bagi seorang presiden? Karena hampir bisa dikatakan menguasai koalisi sebetulnya. Tapi koalisi ini begitu mudah untuk menopang atau mendukung seorang Gibran misalnya untuk masuk, atau mungkin juga nanti Kaisang. Tetapi kenapa koalisi ini nggak bisa ditekan untuk bisa menyelesaikan itu segera? Walaupun kita dengar Pak Jokowi selalu mengatakan bahwa ini penting sekali undang-undang ini. Iya, kenapa tidak bisa? Karena partai-partai politik bisa melakukan perlawanan tentang itu. Kalau soal misalnya mendukung Gibran, mendukung apa, itu kan rayuannya bisa halus, bisa baik-baik. Tapi kalau ini menyangkut kepentingan yang dahsyat ya seperti disuarakan di DPR. Lalu kalau kami undang-undang perampasan aset kami belum siap dong gitu dan sebagainya. Karena takut mereka punya harta juga dirampas. Mungkin nggak Pak, undang-undang perampasan aset itu akan bisa diwujudkan? Maka saya bilang perampasan aset boleh nggak? Bisa disahkan? Bisa, tapi lu ngomong dulu para ketua umum semua itu. Kalau ketua umum pada sepakat, perampasan bisa dijalankan. Kalau enggak, susah. Misalnya SPT pajak, loh pajaknya cuma sekian, tiba-tiba orang punya kekayaan sekian, nggak met ini, nggak, pajaknya cuma kecil, tetapi dua lagi flexing, tinggal di tempat ini, tempat itu, mobilnya ini, mobilnya itu bagus-bagus, ya PPATK langsung menghentikan transaksi Anda, dicek lagi nih, jadi perampasan aset susah disahkan selama syarat-syarat objektifnya belum dipenuhi. Itu kalau belum dipenuhi, maka undang-undang ini disahkan, penguasa bisa memotong siapapun, baik pejabat negara maupun kalian para swasta. Maka Pak Mahfud mengatakan, bisa tidak perampasan disahkan? Mohon izin, langsung saya jawab Pak Mahfud, nggak bisa. Lu tanya sama bos-bos ada. Begitu Pak. Jawabannya apa para ketum itu? Jawabannya pasti jangan, bukan karena korupsi loh. Jangan dulu, syarat-syarat objektif diberisin dulu, begitu. Tapi kalau aku jawab begitu pada Pak Mahfud MD, waktu itu di Komisi 3, ini begini Pak, syarat objektif dipenuhi dulu. Itu debatnya menjadi debat akademis. Debat akademis itu kalau pembahasan. Kalau kayak gini kuoso-kuosoan aja. Ayo tuh Pak Ketum, yang beresin. Kan begitu aja bos.
Beres apa enggak? Monggo. Just as simple as that. Nah, kalau menurut pendapat kalian gimana nih kawan-kawanku? Coba dong tulis di kolom komentar. Sebuah keluarga Sontoloyo yang semuanya itu koruptor, ya, kemudian dibiarkan, ya, sementara kepentingan bangsa 280 juta yang sesungguhnya itu adalah punya kedaulatan rakyat, kemudian akan disisihkan, ya. Jadi ini sesuatu yang tidak masuk akal. Oleh karena itu, kita semua harus mengawasi kegiatan dan kelakuan Mulyono sekeluarga, jangan sampai mereka bisa merusak masa depan bangsa. Cukup sudah Mulyono dengan kebohongannya, ketengilannya, ketakaburannya, kebengisannya, dan lain sebagainya, memperdaya kita selama 10 tahun. Nah, kita jangan malas berdoa supaya Presiden Prabowo nanti dapat mengatasi satu demi satu gunungan masalah berat yang diwariskan oleh Mulyono alias Jokowi. Nah, saya mengharap badan intelijen kita pasti mengetahui sejauh mana Mulyono membangun hubungan dengan RRC. Jadi panggung depan saja sudah terlihat berbahaya, ada kemungkinan panggung belakangnya justru lebih berbahaya lagi. Ya. We never know. Ya. Jadi kalau misalnya Jokowi betul berani nekat melakukan apa yang saya khawatirkan di atas, tentu karena dia yakin akan di-backup oleh RRC. Jadi abang asuhnya Xi Jinping itu bersedia membantunya. Nah, ini saya yakin. Nggak terpisahkan sesungguhnya langkah-langkah Jokowi from the very beginning, ya, dan mengelola pemerintahnya itu memang kiblatnya atau nasihat abangnya atau pamannya itu namanya Xi Jinping dari RRC. Ada banyak kesamaan, ya, antara dua oknum ini. Ya. Nah, karena itu saudara-saudaraku sebangsa setanah air, saya yakin, ya, kalau sampai misalnya Mulyono Jokowi ini itu berani masih menggalang-galang, ya, sisa-sisa kekuatannya itu dengan mengundang kepala desa atau lurah, bupati dan lain-lain, itu betul-betul memang dia bodoh sekali, ya. Sudah bodoh, konyol, tapi kemelindi atau kemerundu, ya, luar biasa, ya. Nah, jadi Ya Allah. saya mengajak bangsa besar ini, ya, untuk memantau sungguh-sungguh, ya, supaya sepak terjang Jokowi Mulyono ini, ya, harus dikonten, ya, tidak dibiarkan lepas bebas, ya, karena dia ini sudah mata gelap, sudah kalap, ya. Bisa saja kemudian dia mengganggu, ya, membuat kisruh, rusuh, ya, semrawut politik kita itu, ya, dan di situ dia bisa melakukan aksi-aksi bunuh dirinya. Oke, cukup segitu dulu teman-teman ya. Berikan tanggapan teman-teman yang menonton video ini. Apa pandangan kalian? Kolom komentar saya berikan, saya buka kepada teman-teman. Ayo, berikan pandangan kalian. Ayo, mana tahu Ibu Puan nonton video ini dan membaca komen-komen kalian, ya kan? Bisa jadi teman-teman ya. Atau tim dari beliau politisi-politisi menonton ini dan membaca masukan-masukan kalian, komentar-komentar kalian, yang membuat mereka bisa teredukasi mungkin, terapresiasi mungkin, ataupun terhina. Enggak lah ya teman-teman. Pokoknya teman-teman, saya kasih tahu kepada teman-teman, tetap jaga persatuan Indonesia, jangan mau dipecah belah karena NKRI harga mati. Saya Leonardo Sirait mohon undur diri. Bye bye.